Jadi perempuan juga jadi dai pun nggak apa-apa? Oh, enggak apa-apa. Dai muslimah, bahkan kalau ini nanti dia yang berkompeten, hanya dia yang menjadi fardu ain bagi perempuan itu untuk menyampaikan apa yang ia miliki, ilmu yang ia miliki. Mungkin masalah takbir sudah selesai, sekarang masalah ini Gus. Jenengan kan juga pengasuh pondok pesantren Putri Hidayatul Mutadi Atlir. Betul pengasuh ya, pengasuhnya apa saya? Saya khotim aja. Ini mau membicarakan masalah seputar wanita, Gus. Nah, kan pada zaman sekarang itu perbedaan gender itu sudah tidak dianggap kayak. Jadi entah itu laki-laki atau perempuan, silahkan kuliah atau sekolah setinggi mungkin. Nah, apakah bagi wanita itu mendapatkan porsi pendidikan yang sama dengan laki-laki itu juga diperbolehkan? Gini kalau kita kembali kepada hadis Kanjeng Nabi bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Bahwa baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk menuntut ilmu. Lah ilmu apa? Nah, maka ulama berpendapat bahwa ilmu yang harus dicapai atau harus dicari oleh seorang laki-laki muslim ataupun wanita muslimah adalah ilmu hal. Ilmu yang sekarang harus dilakukan. Seperti sekarang kita dihadapkan dengan Ramadan, kita wajib puasa. Maka kita harus betul-betul mempelajari syarat rukun daripada puasa. Kita diwajibkan untuk sholat, maka kita harus tahu betul syarat rukun serta mubtilatus sholat. Nanti ketika mau menjelang zakat, kita juga harus tahu betul syarat rukun dan apa-apa yang membatalkan zakat itu juga. Nah ini kita harus tahu, itu namanya ilmu hal. Ini yang wajib. Selebihnya itu menjadi fardu kifayah. Ya, sebelumnya. Karena kalau manusia itu dituntut untuk mencari seluruh ilmu ya tidak mungkin. Karena ilmu Allah itu sangat luas. Dan ilmu yang ada di dunia itu nggak ada setetes daripada ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu ya, maka yang wajib terlebih dahulu bagi seorang baik laki-laki maupun perempuan adalah membekali dirinya tentang ilmu-ilmu fardu, ilmu-ilmu ain, fardu ain yang wajib ia ketahui. Nah, apakah perempuan itu juga nanti boleh menuntut ilmu sama dengan laki-laki? Ya pada satu sisi malah justru kadang harus lebih dia. Seperti ilmu tentang kewanitaan. Itu kan dia harus lebih tahu daripada laki-laki. Karena soalnya dia mengalami pelaku, dia mengalami sendiri. Dia wajib mengetahui untuk membedakan mana itu darah menstruasi, mana darah itu istihadah. Nah, padahal kalau kita tahu bahwa itu kan ya sama-sama merahnya darahnya, gimana cara membedakannya? Padahal hukumnya kan berbeda. Kalau orang haid dia kalau orang haid dia haram untuk sholat. Ketika haid dia haram untuk puasa. Kalau istihadah sebaliknya, dia wajib untuk sholat, dia wajib untuk puasa. Nah ini gimana membedakannya? Sama-sama merahnya. Maka wajib untuk mempelajari tentang kewanitaan, ilmu kewanitaan tadi. Atau seperti juga ilmu kedokteran, khususnya ilmu spesialis kandungan. Nah, spesialis kandungan itu kan pasiennya kan wanita semua, tidak mungkin laki-laki yang hamil ya toh. Nah, sedangkan urusan kehamilan atau dokter kehamilan itu pasti berkecimpung dengan aurat perempuan. Maka seyogyanya perempuan ada yang berkecimpung situ, ada yang menuntut ilmu menuntut ilmu mempelajari tentang kehamilan. Ya saya pikir ini memang wajib ini bagi seorang perempuan, fardu kifayah bagi salah satu sebuah daerah perempuan yang berkecimpung dalam kedokteran itu, khususnya pada yang spesialis kandungan itu tadi. Atau juga masalah tajhiz janaiz. Nah, tajhiz janaiz ini kalau di satu desa itu tidak ada perawat jenazah perempuan, sedangkan mayatnya perempuan, ini perawat jenazah yang laki-laki yang bukan muhrim kan tidak boleh untuk memandikannya. Karena kalau memandikannya pasti dia menyentuh, pasti membuka aurat. Maka ada sebagian ulama mengatakan kalau memang tidak ada wanita yang bisa mentahjiz jenazah tersebut, jenazah perempuan tersebut, maka wanita ini harus ditayamumi. Nah itu. Nah maka wajib
bagi seorang perempuan untuk menimba ilmu gimana cara mentadhis atau merawat jenazah. Jadi memang perempuan ini perannya juga sangat banyak. Iya, sangat banyak. Iya. Kalau standar pendidikan bagi mereka, ya itu tadi ya Gus. Berarti gini, kalau kita standar ya itu tadi, standar yang telah digariskan oleh syariat, yang fardu itu tadi, yang hal itu tadi. Cuma gini, kalau kita tahu bahwa madrasatul ula, bahwa ibu adalah madrasah pertama anak. Maka memang sudah sangat seharusnya seorang ibu itu ngerti tentang syarat-syarat Islam, ngerti tentang akhlak-akhlak Islami. Kenapa? Karena ya anak itu lebih dekat kepada ibu. Benar nasab itu sambungnya ke ayah, tetapi untuk pendidikan anak ini biasanya pendidikan dini, ini biasanya ibu. Nah, kalau ibu itu tidak mengetahui tentang syariat Islam, tentang akhlak-akhlak Islami, gimana dia mau mengajarkan anak? Sedangkan makanya tidak berlebihan Kanjeng Nabi dawuh, al-mar'atu imatul bilad. Idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Perempuan adalah penyangga negara. Bukan hanya penyangga keluarga atau penyangga desa atau penyangga kecamatan, tapi penyangga negara. Ketika perempuan-perempuannya ini baik, maka niscaya negara itu akan jadi baik. Kalau perempuan-perempuannya itu tidak baik, ya jangan diharapkan negara menjadi baik. Loh, kok bisa? Ya bisa, karena ya memang itu tadi, bahwa peran seorang ibu perempuan itu sangat besar terhadap anak. Ketika dia bisa mengarahkan anaknya dengan baik, dia bisa membimbing anaknya dengan baik, maka akan tumbuh tunas-tunas bangsa yang baik. Dari kecil anaknya dibelai sambil ditidurkan, terus sambil dibelena jadi orang yang baik. Sebelum makan baca bismillah. Kalau berteman jangan suka bohong, jangan suka ngambil milik orang lain. Ketika hal-hal yang sepele seperti itu ditanamkan semenjak dini, ini akan membekas di hati anak. Maka ketika dia akan besar, terus dia berkarir menjadi seorang pejabat, menjadi apa saja, dia tidak akan mengkhianati jabatannya untuk korupsi, untuk apa dan sebagainya. Karena terngiang dengan ucapan ibunya tadi itu. Maka penting betul peran seorang ibu atau seorang perempuan itu tadi. Maka perempuan ini harus betul-betul membekali dirinya. Karena kita tahu bahwa perempuan itu juga termasuk yang menentukan baik tidaknya generasi. Seperti kita tahu bahwa Kan'an itu kan putra daripada seorang nabi, Nabi Nuh. Nah, kenapa Kan'an itu bisa tidak beriman kepada Nabi Nuh? Banyak ulama yang berpendapat bahwa ini juga karena ada faktor gen dari ibunya. Karena ibu daripada Kan'an tidak baik, maka menghasilkan tunas yang tidak baik, menghasilkan anak yang tidak baik. Karena ibu itu kan bagaikan pabrik, gitu, bagaikan pabrik. Pabrik itu kalau nggak baik, meskipun nanti bahan bakunya baik, nanti yang produksinya ya nggak akan baik karena pabriknya kotor, pabriknya malfungsi dan sebagainya, sehingga produksinya nggak akan bisa maksimal atau bahkan gagal produksi. Tapi kalau pabriknya baik, toh seandainya bahan bakunya nggak baik, ini masih ada harapan menjadi baik. Contoh, kayak pabrik rongsokan, pabrik plastik bekas, itu kan sangat nggak baik. Bahan bakunya jelek. Tetapi kita bisa diolah oleh pabrik yang baik, dan nanti juga akan bisa menghasilkan bahan-bahan plastik yang baik, kayak gayung, kayak ember yang baik-baik. Nah, ini kan sangat berarti kan peran daripada seorang ibu atau pabrik anak ini sangat penting. Tergantung pabriknya. Lah apalagi kalau nanti bahan bakunya baik, pabriknya baik, masya Allah, ini nanti kemungkinan kemungkinan gagal produksinya sangat minim. Jadi produk unggulan. Kemudian sekarang juga pada zaman media sosial sekarang, wanita kan juga kadang bermain media sosial, Gus. Mungkin apakah ada batasan buat wanita main medsos itu? Untuk bermedsos, kalau kita mengutip dawuhnya Habib Umar kan sebaiknya tidak menampilkan wajah, gitu. Karena yang melihat itu kan
tidak semuanya nanti berpikiran positif, ya kan? Untuk menghindari fitnah yang seperti itu sebaiknya ya tidak menampilkan wajah dari mana. Tapi kalau untuk digunakan media dakwah monggo silakan. Tapi ya dengan syarat-syarat tetap termasuk diantaranya menutup aurat. Terus memang dia berkompeten dalam dakwahnya itu tadi. Karena memang untuk dakwah lewat medsos itu kan yang namanya dakwah itu kan memang fardu kifayah, ada sebagian mengatakan fardu ain. Dakwah dalam arti mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini kan hukumnya fardu kifayah atau ada yang mengatakan fardu ain. Maka ini tidak hanya pada laki-laki, pada perempuan pun juga seperti itu. Jadi perempuan juga jadi dai pun nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa. Dai muslimah, bahkan kalau ini nanti dia yang berkompeten, hanya dia yang menjadi fardu ain bagi perempuan itu untuk menyampaikan apa yang ia miliki, ilmu yang ia miliki. Ya seperti tadi, seperti kayak ilmu kewanitaan dan sebagainya. Karena kadang ya ketika audiennya itu perempuan, terus bertanya tentang hal-hal yang sifatnya pribadi kepada lawan jenis, kepada guru laki-laki, dia nggak akan enjoy atau bahkan malu untuk menyampaikan masalah-masalah pribadinya. Berbeda kalau disampaikan kepada guru perempuan. Nah maka seperti ini kan menjadi wajib bagi dia untuk terjun dakwah ke situ. Nah kalau kembali ke medsos, kalau pengen dia terjun ke medsos, ya silahkan monggo. Tapi mungkin sebaiknya ya via suara, tetapi nanti terus visualnya itu kayak slide-slide apa gitu bagus. Atau kalau memang terpaksa dia menampilkan wajah dan sebagainya, ya hindari untuk berias yang berlebihan. Karena ini dakwah, bukan jualan kosmetik atau jualan jualan baju atau jualan apa itu, bukan menjadi model ya. Bukan menjadi model. Ini dakwah. Dan dakwah itu yang dilihat adalah isinya, materinya, bukan pematerinya. Ungdur makola wala tangdur man kola.